Pemerintah Australia secara tegas menolak para pengungsi Rohingya untuk tinggal di negara mereka. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nope. We have a very clear refugee and humanitarian program. It's a refugee and humanitarian program which has been modestly expanded because we have stopped the boats and we are not going to do anything that will encourage people to get on boat. Dua perahu reot terpantau mengangkut ratusan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh beberapa hari yang lalu. Total bulan ini sudah lebih dari 1.000 warga Rohingya tinggal di Indonesia. Para pengungsi asal Bangladesh ini tersebar ke beberapa lokasi mulai dari Kabupaten Pidi, Biren, dan Aceh Timur. Diketahui ada 1 juta lagi warga Rohingya yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, yang rencananya pengungsi ini nanti akan dikirim ke Indonesia lagi. Ini sangat mengerikan kalau terus dibiarkan, karena ini bagian dari penjajahan modern tanpa senjata, hanya modal air mata. Untuk lebih jelasnya, video ini akan membahas tentang asal-usul etnik Rohingya, Cox's Bazar, bisnis gelap, perkawinan terlarang, dan kerugian Indonesia. Namun sebelum lanjut, mari klik subscribe-nya sekarang juga. Kita mulai pembahasan pertama tentang asal-usul etnik Rohingya. Sampai saat ini masyarakat Indonesia dibuat kebingungan mengenai identitas etnis Rohingya dan agama apa yang mereka anut. Karena banyaknya informasi yang berseliweran di internet dan informasi yang disajikan pun berbeda-beda. Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, tepatnya di Provinsi Arakan, di sisi sebelah barat laut Myanmar, berbatasan dengan Bangladesh. Apakah mereka bagian dari Myanmar? Pertanyaan ini menimbulkan jawaban yang silang pendapat. Sebagian sejarawan mengatakan komunitas Rohingya yang sudah berabad-abad tinggal di Myanmar dipercaya bagian dari etnis Myanmar. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Rohingya adalah pendatang baru dari subkontinen India. Lalu mana yang benar? Rohingya bagian etnis Myanmar atau bagian dari subkontinen India? Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar menerbitkan undang-undang kewarganegaraan. Dalam isinya menyatakan bahwa etnis Rohingya bukan bagian dari etnis nasional Myanmar. Akibatnya mereka menjadi populasi terbesar di dunia tanpa kewarganegaraan. Dan memang harus diakui apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sudah tepat, karena mereka berdaulat atas bangsa mereka sendiri dan mengerti soal sejarah nenek moyang mereka. Lagi pula, berdasarkan genetika dan arkeogenetika, ras Rohingya lebih condong mirip ke negara bagian Asia Selatan seperti India, Nepal, dan Bangladesh. Pemerintah Myanmar sendiri meyakini bahwa Rohingya bagian dari Bangladesh yang masuk secara ilegal ke Myanmar lewat jalur laut. Cox's Bazar. Apa itu Cox's Bazar? Cox's Bazar merupakan kamp pengungsi terbesar di dunia yang berlokasi di Bangladesh. Jadi, berdasarkan sejarah yang tertulis, pengusiran dan kekerasan yang dialami kelompok Rohingya di Myanmar disebabkan oleh 2 hal, yaitu perihal agama dan ras. Pemerintah Myanmar secara de facto yang meyakini bahwa Rohingya bukan warga mereka melakukan genosida secara sistematis dan berulang-ulang, mulai dari 1970, 1980 hingga 2017. Pada tahun 1970-an, saat Jenderal Ne Win menjabat sebagai presiden Myanmar lewat kudetanya, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Mereka membantai etnis Rohingya yang diyakini sebagai imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh. Bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas ras saja, genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya juga dilatar belakangi karena faktor kebencian akibat agama. Rohingya yang memeluk agama Muslim sangat dibenci oleh penduduk di Rakhine yang mayoritas menganut agama Buddha.
Persekusi dan pelanggaran HAM yang dilakukan rakyat juga pemerintah Myanmar secara bersamaan memaksa Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar sejak 1990. Puncaknya tahun 2017, hampir 1 juta kelompok Rohingya di mana setengahnya anak-anak, mereka memilih kembali ke kamp Cox's Bazar yang berlokasi di Bangladesh. Di kamp pengungsian ini, mereka hanya tinggal sementara karena situasinya tidak memungkinkan. Tujuan tinggal mereka adalah Indonesia dan Malaysia. Bisnis gelap. Pada Oktober 2023, UHCR melaporkan ada 1,3 juta pengungsi Rohingya mencari perlindungan tersebar ke sejumlah negara. Negara Bangladesh paling banyak menampung, yaitu 967.842 orang. Diikuti Malaysia sebanyak 157.731 pengungsi, Thailand 91.339, India sebanyak 78.731, dan terakhir Indonesia sebanyak 882 pengungsi. Meskipun jumlah yang masuk ke Aceh sedikit, tapi dalam 1 pekan terakhir, gelombang pengungsi Rohingya mengalami kenaikan. Lebih dari 100% dengan jumlah mencapai 1.000 orang dalam sebulan. Membludaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh ternyata didalangi oleh oknum penyelundup. Mereka melakukan bisnis gelap dengan menjadikan Rohingya sebagai tameng untuk meraup untung besar. Kok bisa? Jadi begini, para oknum-oknum ini memberi informasi kalau Indonesia siap menerima pengungsi Rohingya dan akan diberikan pemukiman yang layak. Rumor ini mereka sebar secara massal. Para pengungsi yang tidak punya banyak informasi ini jadi percaya dan akhirnya mereka memakai jasa rute perjalanan dari oknum penyelundup tersebut. Para pengungsi ini disebut membayar $1.100 atau sebesar 17 juta rupiah per orang untuk perjalanan menggunakan kapal yang sudah reot. Dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mereka antar ke Indonesia, oknum ini mengantongi keuntungan mencapai 17 miliar rupiah. Perkawinan terlarang. Hadirnya pengungsi Rohingya di Indonesia membuat warganet marah karena mereka dianggap sebagai ancaman. Tak sedikit di antara pria Rohingya melakukan perkawinan campur dengan wanita Indonesia hingga memiliki anak. Terlebih lagi dari banyak video TikTok yang memperlihatkan tabiat para pengungsi ini. Kebanyakan dari mereka dinilai tidak tahu sopan santun dan berterima kasih, lantaran sudah diberi makan namun tetap menuntut lebih. Situasi yang ada membuat warga meminta pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan untuk mengusir pengungsi Rohingya karena masih banyak warga Indonesia yang susah cari makan dan harus tinggal di bawah jembatan. Ada salah satu quotes yang menarik dari salah satu filsuf dunia. Kalau perlakuan kita pada diri kita dilaporkan ke pengadilan, mungkin kita sudah lama di penjara. Kenapa begitu? Karena kita terlalu kejam terhadap warga sendiri, membiarkan mereka terlantar. Sementara terhadap Rohingya, kita kasih mereka makan 3 kali sehari dengan menu daging dan susu. Kenapa HAM warga sendiri kita injak-injak? Pemerintah Indonesia harus berani bersuara seperti Australia. Apapun konsekuensinya, pengungsi Rohingya harus didepak. Semakin lama tinggal di Indonesia, anggaran negara akan digerus. Mungkin sekarang belum terasa. Nanti kalau mereka sudah beranak pinak, itu akan berakibat fatal pada ketidakstabilan ekonomi karena angka kemiskinan tiba-tiba melonjak naik. Lebih parahnya, Indonesia akan kehilangan identitas dan genetik mereka akibat perkawinan campur. Bisa-bisa nanti rakyat Indonesia menjadi Prindavan versi kedua. Kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait sikap pemerintah Indonesia yang seolah-olah membiarkan pengungsi Rohingya? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye bye.